lagi di podcast utama episode 14 bareng aku Putri Halika Rizky, mahasiswa aktif program studi psikologi. Bagi sebagian orang mungkin belajar tuh kayaknya hal yang membosankan ya, bahkan cenderung melelahkan mungkin ya. Namun hal ini berbanding terbalik nih dengan narasumber kita kali ini. Beliau kayak nggak ada lelahnya dalam menempuh pendidikan. Bahkan saat ini beliau sedang menjalani pendidikan S3 bahkan dengan beasiswa. Wow, keren banget kan? Nah, penasaran nggak sih apa sih motivasi yang dimiliki oleh narasumber kita kali ini sampai kok kayak kita lihat tuh kayak nggak ada capeknya gitu dalam menempuh pendidikan, masih mau belajar terus gitu. Yuk kita simak aja langsung pembahasan kita yang menarik ini bareng narasumber kita. Ada Pak Denny Gunawan Sunandi, SSM Hum. Halo Bapak. Halo juga. Boleh perkenalan? Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya menjadi narasumber kali ini di podcast edisi ke-14 ya Kak ya? Betul. Perkenalkan sebelumnya, mungkin teman-teman di sini belum ada yang tahu. Nama saya Denny Gunawan Susandi. Saya adalah dosen tetap yang berhome base di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tama Jagakarsa. Kebetulan juga saya diberikan amanat untuk menjadi sekretaris program studi pendidikan bahasa Inggris. Seperti yang disampaikan oleh kakaknya sebelumnya, saat ini saya sedang menempuh pendidikan PhD in Education di Faculty of Education di Universitas Islam Internasional Indonesia. Dan alhamdulillahnya saya tidak disibukkan kembali untuk memenuhi biaya-biaya yang seharusnya saya keluarkan karena pemerintah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan kepada saya untuk menempuh pendidikan ini, atau dalam arti lain saya mendapatkan beasiswa full sampai lulus selama 4 tahun. Masya seperti Allah. Itu. Keren banget. Gimana nih Pak perasaannya bisa menempuh pendidikan S3 dengan beasiswa? Kalau soal perasaan, tentu yang saya rasakan itu adalah perasaan bahagia, kaget, dan tentu sama seperti yang kita rasakan ketika kita mendapatkan sebuah amanah, hadiah, atau sesuatu yang sebenarnya kita inginkan kok tiba-tiba kita dapat. Perasaannya itu selain bahagia adalah kita merasa apakah kita pantas gitu. Ketika saya mendapatkan beasiswa, saya seringkali merasa apakah saya pantas, apakah saya sepintar itu. Ketika saya dinyatakan selamat Anda diterima dengan beasiswa, saya merasa bahagia tentunya seperti yang kakak bilang. Dan juga yang saya rasakan tentu adalah perasaan apakah saya pantas, tapi itu adalah sebuah hadiah yang akhirnya memberikan tanggung jawab kepada saya untuk membuktikan kepada negara bahwa saya memang pantas mendapatkan beasiswa tersebut. Iya benar sih Pak. Tapi susah nggak sih Pak untuk dapat beasiswa tuh? Atau apa ada tahapan-tahapan atau gimana tuh Bapak cara yang Bapak lalui? Oke, kuncinya sama seperti ketika teman-teman dan adik-adik ketika ingin masuk ke perguruan tinggi manapun, ketika teman-teman ingin masuk ke dunia karir, ketika teman-teman ingin masuk ke sebuah proses kompetisi, pasti ada hal yang sama yang terpintas di pikiran kita. Hal tersebut adalah sulit, tapi akhirnya kita harus menyadari bahwa ternyata perasaan sulit itu tidak hanya hinggap di pikiran kita aja Kak. Karena ternyata perasaan sulit itu hadir karena kita semua calon dan semua peserta yang mengikuti proses seleksi tersebut merasa bahwa akan ada yang disingkirkan, akan ada yang mendapatkan tapi lebih kepada kita menyadari fakta bahwa dari sekian jumlah yang diterima, entah itu proses seleksi pekerjaan ataupun beasiswa, ternyata yang diterima itu jauh lebih sedikit daripada yang mendaftar. Contohnya saja pada saat saya mendaftar di proses beasiswa kemarin, saya mengetahui ternyata yang diambil hanya 200 dari ternyata yang mendaftar itu sekitar 3.500 peserta. Dari 3.500 yang diambil hanya 200-an, dan itu membuat saya apakah saya dapat gitu di situ. Dan akhirnya yang harus saya lakukan adalah oke, ini sulit, tapi ternyata yang merasa sulit itu tidak hanya saya. Saya harus menyadari bahwa
orang-orang di luar sana yang sedang berkompetisi di kompetisi yang sama dengan saya juga merasakan hal yang sama. Yang harus saya lakukan adalah apa yang harus saya lakukan terhadap perasaan sulit tersebut. Kalau orang-orang lain mungkin ada yang belum sampai pada saat pada proses mendaftar pun sudah menyerah. Kita bisa membedakan diri kita dengan orang lain, yaitu dengan satu cara, yaitu menyiasati diri kita bahwa kita mampu. Kalau misalnya ternyata kita tidak mampu, berarti nanti ujung-ujungnya kita tidak akan dapat. Selalu ada perasaan-perasaan tidak mampu, itulah yang akhirnya membuat kita gagal, Kak. Menghambat justru ya, betul, Pak. Menghambat. Jadi percaya diri juga tetap harus kita punya ya, Pak. Percaya diri itu adalah hal yang paling penting. Betul. Nanti mungkin aku bakal coba-coba lagi next time ya. Ini nih Pak, kan tadi aku takut salah juga nih nyebutinnya, panjang banget tadi nama jurusannya. Kenapa sih Bapak tertarik untuk mengambil di bidang itu, Pak? Saya saat ini berada di maksudnya mengambil jurusan PhD in Education, atau di dalam bahasa Indonesianya PhD di program studi pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia. Tentu teman-teman harus mengetahui sebelumnya background pendidikan S1 sama S2 saya. Kalau teman-teman mengira S1 sama S2 saya adalah di ilmu pendidikan, ternyata saya bukan di ilmu pendidikan. S1 sama S2 saya di ilmu kesusastraan. S1 saya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan sastra Inggris. Dan di S2 saya mengambil prodi ilmu susastra di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Nah, sebenarnya saya ingin mengambil kembali di S3 saya di keilmuan ilmu susastra. Tapi ketika saya memulai karir saya sebagai dosen dan saya masuk ke dalam dunia atau skop pendidikan, saya harus mengambil satu buah keilmuan yang akhirnya menempatkan saya memiliki keilmuan yang linear dengan apa yang saya ajarkan nanti. Walaupun sebenarnya itu hanya menjadi sebuah alasan untuk jenjang karir. Cuma dari segi kebermanfaatan saya nanti ke depannya, saya memiliki idealisme di mana keilmuan yang saya punya ini dari jenjang S1, jenjang S2 yang sebenarnya kalau berbicara ilmu susastra itu lebih kepada bukan hanya berbicara tentang novel, bukan hanya berbicara tentang puisi, drama dan lain sebagainya, tapi juga kita berbicara mengenai culture studies atau berbicara mengenai ilmu budaya. Bagaimana saya akhirnya bisa mengajarkan sebuah ilmu budaya, saya kemas dengan keilmuan pendidikan yang saya miliki, sehingga itu bisa menjadi sebuah integrasi keilmuan yang akhirnya nanti menjadi distingsi antara saya dengan dosen dan peneliti yang lain. Seperti itu. Jadi alasan secara idealisnya adalah bagaimana saya ingin menyinergikan antara keilmuan kesusastraan saya, yaitu kesusastraan di bidang bahasa Inggris, yang akhirnya ingin saya cross dengan keilmuan pendidikan, seperti itu. Oke, menarik nih Pak. Nah, ternyata kan rada beda-beda gitu ya Pak di setiap tingkatannya. Nah, perbedaan apa sih Pak yang paling Bapak rasain dari setiap tahapan-tahapan pendidikan itu? Sebenarnya di dalam untuk memahami apa perbedaan di antara setiap jenjang, mulai dari S1, S2, dan S3, itu sebenarnya kita bisa secara singkat lompat kepada bagaimana tugas akhir dari setiap jenjang itu diminta oleh masing-masing universitas. Misalnya, kita ingin tahu bedanya S1 sama S2 itu apa sih, bedanya sama S3 itu apa. Kita harus melihat bagaimana, ini simpelnya ya, bagaimana S1 itu meminta kita, pada saat zaman saya dulu, di S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu masih diminta skripsi. Kenapa saya bilang masih? Karena beberapa universitas sekarang sudah ada yang bisa lulus jalur non skripsi atau jalur tugas akhir atau jalur yang lainnya. Tapi saya lulus dengan skripsi. Skripsi itu adalah intinya teman-teman bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan secara dengan keilmuan yang jelas, sehingga teman-teman bisa intinya mendeskripsikan sebuah situasi. Kalau saya boleh menganalogikannya,
kita mampir ke warung kopi. Warung kopi, kita pesan Indomie. Kita makan Indomie, kita bisa menjelaskan kenapa, bukan menjelaskan kenapa, tapi kita bisa menjelaskan Indomie ini enak. Kita bisa menjelaskan Indomie ini enak, itu adalah skripsi. Nah, kalau kita lompat ke S2, di mana S2 itu meminta kita untuk menghasilkan sebuah tesis. Tesis itu adalah sebuah proses analisis yang lebih dalam dari skripsi. Jadi tidak bisa hanya sekedar mendeskripsikan. Kalau kita analogikan dengan analogi yang sama, satu mangkok mie, itu kita bisa deskripsikan ini enak. Kalau kita hanya berhenti pada enak saja, itu skripsi. Tapi kita harus bisa menganalisis kenapa mie ini enak. Ketika kita bisa menjelaskan kenapa mie ini enak, itu adalah tesis. Nah, bagaimana dengan S3? Ketika kita memperdalam keilmuan kita di S3, kita harus bisa menjelaskan sesuatu yang baru sehingga menjadi hal yang memiliki manfaat untuk masyarakat sekitar. Kalau kita analogikan dengan sebuah mangkok Indomie lagi-lagi, itu prosesnya adalah seperti ini. Indomie ini enak, tapi bagaimana caranya biar ini lebih enak? Itu adalah proses dari keilmuan yang akan kita sampaikan di dalam disertasi kita. Jadi kalau skripsi itu hanya bisa menjelaskan ini enak, cukup. Tapi kalau tesis, kita menjelaskan kenapa ini enak. Kalau disertasi, bagaimana cara membuat ini lebih enak. Seperti itu. Jadi ada sebuah novelty yang berbeda. Jadi, kalau kita simpulkan dari pertanyaan kakaknya tadi, apa perbedaan antara S1, S2, S3 adalah bagaimana kita membangun sebuah critical thinking di dalam sebuah permasalahan, di sebuah keilmuan kita. Kalau di dalam S1, cukup kita hanya bisa mendeskripsikan, itu adalah cukup. Tapi kalau di S2, kita harus bisa menganalisis sebuah permasalahan. Kalau kita sampai di S3, kita harus sampai pada titik bagaimana sebuah inti dari pendidikan itu kita terjemahkan ke dalam sebuah kebermanfaatan untuk masyarakat. Oh gitu, Masya Allah. Nah, dari ketiga tahap ini, apalagi Bapak bisa terbilang cukup mudah lah untuk menempuh pendidikan S3 gitu ya Pak. Motivasi apa sih Pak yang Bapak miliki gitu? Kalau bisa dibilang cukup mudah, sebenarnya bisa dibilang seperti itu karena di kelas saya bisa dikategorikan saya yang cukup muda karena rata-rata ada yang sudah 36, ada yang sudah 37. Kebetulan saya memulai S3 saya di umur 30 tahun. Walaupun ada 1-2 teman-teman saya yang masih di bawah saya, tapi bisa dibilang kalau kata teman-teman, saya cukup cepat untuk memulai S3 tersebut. Dan alasannya kenapa sih buru-buru? Sebenarnya bukan buru-buru. Kita semua memiliki garis startnya kita masing-masing. Nah, saya memilih garis start saya di umur 30 adalah, mungkin ini agak sedikit nyeleneh jawabannya, tapi saya adalah orang yang kalau saya menunda, saya males. Jadi yang saya bisa lakukan adalah, mumpung saya semangat, saya mulai. Jadi ketika saya baru, sebenarnya tidak bisa dikatakan baru, tapi saya bisa berasumsi bahwa saya masih baru lulus dari S2. Di mana saya lulus S2 di tahun 2020, berarti gap year saya antara S2 dan S3 hanya 3 tahun. Saya bisa dikatakan gap year selama 3 tahun itu karena saya memulai karir terlebih dahulu, saya bekerja terlebih dahulu, saya mengajar terlebih dahulu ketika saya merasa bahwa oke, untuk menjadi dosen karir tertingginya hanya bisa dicapai apabila saya S3. Itu adalah salah satu penyemangatnya. Jadi kalau sebenarnya dosen aman-aman aja kalau cuma di S2, tapi kalau kita melihat tuntutan masyarakat, lembaga-lembaga akreditasi dan juga lain sebagainya, ternyata ada manfaat yang bisa dipetik oleh institusi dan juga pribadi dosen itu apabila dosen memiliki kompetensi pendidikan di level yang lebih tinggi. Itu sebabnya dosen-dosen seharusnya didorong untuk lanjut S3. Nah, dengan beasiswa yang terbuka dan semangat yang masih menggebu-gebu untuk terus belajar, apalagi kalau misalnya ditanya sama mahasiswa saya, Pak kok semangat banget sih Pak lanjut kuliah? Mumpung semangat. Jawaban saya cuma itu, mumpung semangat, dan mumpung anak saya juga belum terlalu besar, tahun ini baru berusia 5 tahun, jadinya mumpung kebutuhan belum banyak, jadi bisa direm-rem sedikit untuk nabung. Walaupun saya beasiswa, tapi masih harus ada yang ditabung, harus ada yang direm. Pasti pemasukan yang seharusnya saya dapat dari bekerja pasti menipis.
walaupun tertutupi oleh beasiswa, tapi kan itu semua bisa ditanggulangi dengan cara saya memulai lebih cepat. Seperti itu, Kak. Ya, betul. Nah, tadi kan kayak yang Bapak bilang nih, pencapaian Bapak nih mungkin dari jangka pendek maupun jangka panjangnya tuh apa sih, Pak, setelah ini? Pencapaian yang akan datang berarti ya? Oke, pencapaian terdekat bagi saya saat ini adalah saya orangnya sebenarnya memiliki rencana yang cukup, yang sudah saya patok, maksudnya 10 tahun ke depan saya harus jadi apa nih gitu. Cuma saya tipikal orang yang kalau misalnya kakak nanya ke teman-teman saya adalah tipikal orang yang tidak bisa membicarakan soal mimpi saya. Jadi kalau orang-orang bertanya, lu kok tiba-tiba lu jadi begini, atau lu ikut CPNS nggak sih, lu ikut beasiswa ini nggak sih? Bahkan ketika saya lolos beasiswa dan keterima di sebuah kampus yang sedang saya tempuh S3-nya, itu tidak ada yang tahu kalau saya mendaftar, kecuali orang-orang terdekat yang memang saya harus izin, seperti orang tua, keluarga, dan atasan saya itu harus tahu. Tapi saya bisa mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sebuah proses yang tidak pernah berubah dari saya pertama kali merasa bahwa ini semua harus dipersiapkan, yaitu sebuah proses di mana saya fokus terhadap setiap step yang sedang saya jalani. Contohnya seperti ini, ketika saya sedang menangani sebuah proses akreditasi, kok terlalu fokus ya? Iya, karena saya sedang menjalani itu. Saya kalau misalnya menunda itu, saya yakin kedepannya pasti akan menumpuk. Itu juga yang akhirnya saya terapkan di dalam sebuah proses pendidikan S3 saya. Ketika saya dapat tugas, saya tidak akan pulang sampai tugas itu selesai. Kalau ternyata tidak selesai karena memang perpustakaan sudah tutup, misalnya saya mulai masuk perpustakaan jam 4 sore, setelah selesai kelas, terus ternyata sampai jam 9 malam ketika perpustakaan itu tapi sudah tutup, saya akhirnya harus menunda besoknya, dan itu membuat saya kesal pada diri saya kenapa saya tidak bisa menyelesaikan pada hari itu, karena ketika saya menunda atau saya melakukan procrastinating, itu nanti akan menjadi sebuah penumpukan yang akhirnya loh kok banyak banget ya, kok berat banget ya. Itu yang saya selalu lakukan. Jadi apa rencana yang saya lakukan untuk menyelesaikan, untuk melakukan semuanya dengan baik, saya selalu fokus terhadap apa yang ada di depan. Tapi tidak menutup dan saya tidak membantah bahwa saya memiliki sebuah mimpi jangka panjang yang kalau bisa dibilang saya tidak pernah menceritakan kepada siapa-siapa mimpi saya apa. Tapi saya bisa jamin apa yang saya jalani saat ini adalah sudah sesuai dengan rencana yang saya rencanakan. Bahkan 10 tahun yang lalu saya udah membayangkan hal ini. Makanya ketika saya tuh mendapatkan dan tercapai malah, itu saya selalu berpikir, kok Allah baik banget ya sama saya gitu ya. Maksudnya ini tuh sesuai rencana banget. Bahkan kalau misalnya memang ada yang meleset-meleset, ya itu wajar. Maksudnya memang tidak sesuai rencana. Misalnya saya pokoknya saya sampai rumah nanti mau makan nasi goreng misalnya. Ternyata saya sampai rumah makannya nasi dengan gorengan. Itu kan hal yang tidak sesuai rencana, tapi ya, rencana besarnya itu tercapai, yaitu saya sampai rumah dan saya makan. Itu adalah rencana besarnya, tapi yang saya dapatkan dalam bentuk yang lain. Seperti itu. Oke. Nah, kayak tadi yang Bapak bilang nih, aku sempat nangkep sedikit, berarti Bapak tuh bukan kaum yang deadliners gitu ya, Pak? Kalau yang bukan yang dikerjainnya tuh kalau udah mepet doang gitu ya, Pak? Bukan banget. Nah, kalau strategi belajar Bapak yang lain tuh ada apa lagi tuh sih, Pak? Sebenarnya strategi belajar yang saya sampaikan, yang saya terapkan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa di kelas, yaitu ketika saya belajar, ketika kalian belajar mendapatkan tugas, jangan pernah menunda. Makanya satu hal yang sering digarisbawahi oleh dosen-dosen saya, entah itu di S1, S2, S3, itu adalah kita menghindari procrastinating atau kita menghindari penundaan. Ketika kita melakukan sebuah penundaan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu akan terjadi sebuah penumpukan, dan itu tidak akan menjadi sesuatu yang maksimal di akhir. Kalau misalnya kita berbicara, apakah saya pernah mengerjakan di deadline day, saya akan berbohong ketika saya berkata tidak pernah. Karena memang ketika kita melakukan di deadline itu adalah entah kenapa kok selesai tapi ya deadline gitu.
Ya makanya orang-orang banyak yang senang dengan istilah the power of kepepet gitu ya. Ya karena memang kalau kita kepepet, apalagi kepepetnya waktu, entah kenapa kok ada aja jalan gitu ya. Cuma kan lebih baik semuanya itu terencana dan dilakukan dengan baik. Terutama ketika saya mengerjakan tugas, di salah satu dosen saya meminta untuk membuat sebuah tulisan critical thinking. Critical thinking kan tidak bisa kita selesai baca, kita selesai menulis langsung dikumpulkan. Selesai menulis kita harus baca ulang, apakah tulisan saya nyambung, apakah tulisan saya benar. Itu kan tidak bisa dilakukan dengan proses deadline. Maksudnya kita mengerjakan di hari itu dikumpulkan, kita mengerjakan di situ itu tidak bisa. Jadi yang saya lakukan adalah, dan sikap saya terhadap mengerjakan tugas di deadline itu kontra, tapi memang tetap dilakukan sih untuk hal-hal tertentu. Apalagi ketika dalam 1 minggu ternyata banyak tugas yang harus dikerjakan. Banyak kan, tugas itu ada 2, tugas membaca sama tugas menulis. Ketika itu semua datang kan otomatis banyak, kita harus mengatur waktu untuk mata kuliah ini kapan saya kerjakan di hari apa, untuk mata kuliah ini di hari apa, sehingga pasti ada satu mata kuliah yang saya kerjakan di deadline. Dan itu jujur, setiap kali saya mengerjakan tugas yang jatuh di deadline, itu hasilnya kurang maksimal. Seperti itu. Jadi lebih baik untuk di spare waktunya untuk mengerjakan gitu ya Pak. Yeah. Kalau misal ada kesempatan untuk mengerjakan dengan waktu yang lebih Betul, lama gitu Kak. ya Pak. Nah, mungkin bisa kasih closing statement gitu nggak sih Pak ke teman-teman sobat utama yang lain? Mungkin kan ada yang bahkan sama kayak aku, mungkin semangat belajarnya suka turun, terus suka males-malesan belajar gitu. Padahal kalau apalagi kayak aku tuh ya udah, kita masih tinggal ngejalanin aja, biaya masih beasiswanya dari orang tua gitu. Nah, boleh nggak sih Pak kasih closing statement ke teman-teman, siapa tahu bisa jadi semangatnya gitu. Oke. Untuk teman-teman semuanya, ketika kita memasuki sebuah jenjang pendidikan, tentu yang harus kita pikirkan bahwa adalah untuk menjadi seorang yang berpendidikan itu memiliki sebuah proses yang tidak mudah. Kita harus mengiyakan tidak mudah, walaupun beberapa motivator mengatakan tidak boleh ngomong tidak mudah, kita harus bilang bisa. Tidak mudah itu tidak sama dengan tidak bisa. Tapi tidak mudah itu merupakan sebuah proses yang akhirnya kita mengetahui ada usaha lebih yang harus kita kerahkan untuk mencapai sebuah kondisi tersebut. Untuk mencapai sebuah titik pendidikan tertinggi, teman-teman harus mengetahui sebuah nilai dari manusia berpendidikan. Nah, ketika kita berbicara mengenai manusia berpendidikan, banyak yang beranggapan bahwa manusia berpendidikan itu sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki pendidikan S1, S2, dan S3. Sebenarnya kita boleh hanya sampai pada titik itu, tapi ketika kita ingin menelisik dan ingin menjadi seseorang yang bermanfaat, kita harus mengetahui bahwa istilah manusia berpendidikan atau educated person itu secara komprehensif dipahami sebagai orang yang memiliki manfaat di dalam dunia atau di masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, ketika teman-teman memahami bahwa manusia itu sebenarnya diciptakan untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat, teman-teman tentu bisa memilih jalur mana yang teman-teman ambil. Pasti di antara teman-teman ada yang jalurnya seperti saya, yaitu untuk menjadi yang lebih bermanfaat, itu kita harus bisa menjadi orang yang menularkan ilmu. Banyak orang mengambil jalur menjadi guru, menjadi pengajar, maksudnya pengajar di lembaga-lembaga non-formal mungkin, dan juga ada yang menjadi dosen. Untuk orang-orang yang mengambil jalur seperti saya tersebut, di 3 jalur tersebut, ada satu jalan yang teman-teman harus kalau bisa diambil, yaitu menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Ketika teman-teman memiliki background hanya SD, kejarlah paket untuk mengambil SMP. Ketika teman-teman sudah masuk di jenjang SMP, ambillah jenjang SMA. Apakah cukup? Sebenarnya tergantung karir teman-teman, tapi untuk menjadi seorang pendidik, teman-teman ada baiknya mengambil S1, S2, dan S3. Wah, Bapak gampang ngomong kayak gitu, soalnya ketika Bapak ngomong seperti itu, Bapak kan sedang S3, ya wajar aja Bapak ngomong gitu. Saya berbicara seperti ini karena
negara sedang memberikan kesempatan seluas-luasnya berupa beasiswa untuk teman-teman semuanya. Ketika teman-teman mengambil sebuah beasiswa dan teman-teman merasa ada sebuah persaingan di situ, yakinlah bahwa teman-teman harus memantaskan diri teman-teman untuk menerima beasiswa tersebut. Apabila teman-teman hanya bergantung pada sebuah sistem yang mempermudah teman-teman, teman-teman akan tergerus dan terseleksi terus. Oleh sebab itu, manfaatkan segala bentuk beasiswa yang diberikan oleh negara kepada teman-teman melalui proses pembelajaran yang teman-teman tidak pernah hentikan dari mulai SD sampai dengan jenjang teman-teman saat ini. Manfaatkan, kembangkan, dan capai beasiswa yang teman-teman mau untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Sekian, Kak. Oke, makasih banyak ya Bapak atas waktunya. Terima kasih banyak. Makasih banyak juga untuk Sobat Utama yang mungkin udah nyaksiin video kita sampai selesai gitu ya Pak. Semoga pembahasan kita kali ini bisa masuk ke teman-teman semua dan akhirnya memotivasi lagi nih teman-teman semua ya Kak. Ya Pak ya. Nah, Sobat Utama jangan lupa juga untuk selalu mention atau selalu cek-cek nih semua sosial media kita. Ada di Instagram dan TikTok, itu ada @utamajagakarsa_official. Terus kita juga lagi aktif nih, ada di website sama ada di YouTube-nya. Teman-teman bisa langsung search aja Universitas Tamadjagakarsa, nanti langsung muncul semua tuh konten-konten menarik yang udah kita buat. Jangan lupa juga untuk saksiin video-video lainnya yang ada di channel YouTube ini di Universitas Tamadjagakarsa. Ada podcast, ada cerita mereka, dan masih banyak lagi gitu. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe video ini. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.